Oke, selamat datang kembali di cerita Mas Umar. Terima kasih sudah menyempatkan untuk singgah di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berkisah mengenai skandal kematian Presiden John F. Kennedy oleh sang pembunuh Lee Harvey Oswald. Siapa yang tak mengenal Presiden John F. Kennedy yang merupakan presiden termuda dan presiden Amerika Serikat ke-35 ini. Hal yang membuatnya banyak dikenal salah satunya dari tampangnya yang tampan serta gayanya yang serba santai. Namun, tak disangka karir beliau sebagai presiden tak berlangsung lama setelah terjadi pembunuhan terhadapnya. Presiden John Fitzgerald Kennedy atau yang lebih akrab disingkat JFK lahir di Brookline, Massachusetts, Amerika Serikat pada tanggal 29 Mei 1917. Latar belakangnya yang terlahir dari keluarga kaya serta berkecukupan tidak membuatnya terlalu manja. Orang tuanya, Joseph dan Rose Kennedy, merupakan keluarga kaya dan terpandang di Boston. Sang ayah berprofesi sebagai banker yang sukses membuat keuntungan banyak di pasar saham setelah Perang Dunia Pertama. Ayahnya kemudian melanjutkan karir di pemerintahan sebagai Ketua Komisi Sekuritas dan Pertukaran, serta sebagai Duta Besar untuk Inggris. Kemudian John F. Kennedy yang kerap disapa Jack menempuh pendidikan di sekolah swasta seperti Canterbury, Cote, Princeton, sampai akhirnya ia pindah ke Universitas Harvard pada tahun 1936. John F. Kennedy kemudian bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1941 dan 2 tahun kemudian ia ditugaskan untuk bertugas di Pasifik Selatan. Tak lama berlangsung, ia memperoleh banyak penghargaan, salah satunya atas tindakannya membantu kru yang terdampar di Kepulauan Solomon. Namun naas, kakak dari John F. Kennedy, Joseph Kennedy Jr. yang juga bergabung di Angkatan Laut, terbunuh ketika pesawatnya meledak pada Agustus 1944. Pada saat itu, Joseph diarahkan menjadi presiden Amerika Serikat selanjutnya. Namun setelah kematiannya, orang tua Kennedy kemudian menginginkan John F. Kennedy untuk meneruskan impiannya tersebut. Kemudian pada tahun 1944, John F. Kennedy meninggalkan Angkatan Laut untuk menjadi seorang jurnalis. Dia kemudian mempersiapkan diri untuk maju dalam pemilihan Kongres pada tahun 1946. Dengan didukung oleh Partai Demokrat serta kekayaan ayahnya, kemudian John F. Kennedy memenangkan pemilihan Kongres di usianya yang masih sangat muda, yakni 29 tahun. Pada saat itu, John F. Kennedy begitu menarik perhatian dengan penampilan mudanya serta gayanya yang santai. Kemudian pada tanggal 12 September 1953, John F. Kennedy menikahi seorang perempuan bernama Jacqueline Beaver yang dia kenal dari sebuah acara pesta. Dari pernikahannya itu, John F. Kennedy dikaruniai 3 orang anak. Presiden John F. Kennedy tidak hanya menorehkan sejarah sebagai Presiden Amerika Serikat termuda. F. Kennedy juga merupakan Presiden Amerika Serikat pertama yang menganut Katolik, serta Presiden pertama yang lahir pada abad 20. Kemudian pada tanggal 20 Januari 1961, Presiden John F. Kennedy resmi dilantik sebagai Presiden ke-35 Amerika Serikat. Kemudian ia berbicara dalam pidatonya, dia menyampaikan kalimat yang terus dikenang sampai saat ini. Jangan tanya apa yang bisa negara berikan untuk Anda, tapi tanyakan apa yang bisa Anda berikan untuk negara. Pada tahun pertama bekerja sebagai Presiden, dia mengawasi peluncuran Peace Corps atau program Peace Corps, di mana ia mengirim relawan muda ke negara terbelakang ke seluruh penjuru dunia. Kemudian pada tanggal 17 April 1961, Presiden John F. Kennedy memerintahkan serangan ke Kuba untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro. Serangan ini kemudian populer dengan nama invasi Teluk Babi. Masa kepemimpinan Presiden John F. Kennedy sebagai Presiden ke-35 Amerika Serikat tidak berlangsung lama. Tepatnya pada tanggal 22 November 1963, saat Presiden John F. Kennedy melakukan kunjungan kerja ke Dallas, Texas, sebuah peristiwa mengenaskan terjadi. Saat mobil iring-iring bersama istrinya dan Gubernur Texas John Connally yang juga damping istrinya melewati gedung Texas School Book Depository pada pukul setengah 1 siang, seorang mantan marinir Amerika Serikat Lee Harvey Oswald menembakkan 3 peluru dari lantai 6 gedung itu ke arah mobil yang ditumpanginya. Akibat tembakan itu, Presiden John F. Kennedy menderita luka serius. Kemudian Presiden John F. Kennedy dinyatakan meninggal 30 menit kemudian di rumah sakit Dallas Parkland. Membahas mengenai pembunuh Presiden John F. Kennedy ini, yaitu
Lee Harvey Oswald yang merupakan mantan marinir Amerika Serikat merencanakan rencana pembunuhan ini masih diselidiki. Banyak selubung dugaan terkait kematian Presiden John F. Kennedy ini. Namun berdasarkan dari pihak resmi yang dikatakan Komisi Warren pada tahun 1964, Presiden John F. Kennedy ini dibunuh oleh Lee Harvey Oswald. Ada versi dugaan lain seperti dibunuh oleh pria berpayung, gelandangan mencurigakan, Rafael Krus, mafia, hingga CIA. Lee Harvey Oswald yang lahir di New Orleans pada tahun 1939, kemudian Oswald bergabung dengan marinir Amerika Serikat pada tahun 1956. Dilansir laman History, dia diberhentikan pada tahun 1999 dan 9 hari kemudian berangkatlah ia ke Uni Soviet, di mana dia mencoba untuk menjadi warga negara namun gagal. Kemudian di sana ia bekerja di Minsk dan menikah dengan seorang wanita Soviet pada tahun 1962 dan diizinkan kembali ke Amerika Serikat bersama istri dan bayi perempuannya. Kemudian pada awal 1963 dia membeli sebuah senjata revolver 38 serta senapan dengan penglihatan teleskopik atau sniper. Kemudian melalui pesanan pos ia berhasil membeli senjata tersebut. Kemudian pada tanggal 10 April di Dallas ia menembak seorang mantan jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat, Edwin Walker, sosok yang dikenal karena pandangan sayap kanannya yang ekstrem. Namun tembakannya meleset. Kemudian belakangan bulan itu Oswald pergi ke New Orleans dan mendirikan cabang Firefly for Cuba Committee, sebuah organisasi pro Castro. Kemudian pada bulan September 1993 ia pergi ke kota Meksiko, di mana penyelidik menuduh bahwa dia berusaha mendapatkan visa untuk berpergian ke Kuba atau kembali ke Uni Soviet. Kemudian pada bulan Oktober ia kembali ke Dallas dan bekerja di gedung penyimpanan buku sekolah Texas. Nah, di gedung penyimpanan sekolah ini kemudian aksi dari Lee Harvey Oswald ini terjadi, di mana pelurunya menembus Presiden John F. Kennedy serta menewaskannya di tempat dan menjadi noda hitam bagi sejarah. Kurang dari 1 jam setelah Presiden John F. Kennedy tertembak, Oswald membunuh seorang polisi yang menginterogasinya di jalan dekat rumah di kosnya di Dallas. 30 menit kemudian, Oswald ditangkap di bioskop oleh polisi menanggapi laporan tersangka. Ia secara resmi diadili pada tanggal 23 November atas pembunuhan Presiden John F. Kennedy dan petugas J.D. Tippit. Kemudian pada 24 November, Oswald dibawa ke ruang bawah tanah markas polisi Dallas dalam perjalanan ke penjara daerah yang lebih aman. Kerumunan polisi dan pers dengan kamera televisi langsung berkumpul untuk menyaksikan kepergiannya. Saat Oswald masuk ke ruangan, Jack Ruby muncul dari kerumunan dan menembakkannya secara fatal dengan satu tembakan revolver 38 yang disembunyikan. Ruby yang langsung ditahan mengklaim bahwa kemarahan atas pembunuhan Presiden John F. Kennedy menjadi motif aksinya. Beberapa menyebutnya pahlawan, tapi dia tetap dituduh melakukan pembunuhan tingkat pertama. Jack Ruby awalnya dikenal sebagai Jacob Rubinstein, mengoperasikan tempat tari telanjang dan ruang dansa di Dallas dan memiliki hubungan kecil dengan kejahatan terorganisir. Dia muncul dalam teori pembunuhan Presiden John F. Kennedy dan banyak yang percaya ia membunuh Oswald agar dia tidak mengungkap konspirasi yang lebih besar. Dalam persidangannya, Ruby membantah tuduhan tersebut dan mengakui tidak bersalah dengan alasan kesedihannya yang luar biasa atas pembunuhan Presiden John F. Kennedy yang membuatnya ia menderita epilepsi psikomotor dan menembak Oswald secara tidak sadar. Kemudian hakim memutuskan Ruby bersalah atas pembunuhan dengan kedengkian itu dan menjatuhi hukuman mati. Namun pada bulan Oktober 1996, pengadilan banding Texas membatalkan keputusan dengan alasan pengakuan kesaksian yang tidak adil dan tepat berdasarkan fakta bahwa Ruby tidak dapat menerima pengadilan yang adil di Dallas pada saat itu. Pada bulan Januari 1997, saat menunggu persidangan baru yang diadakan di air terjun Wayzata, Jack Ruby meninggal dunia karena kanker paru-paru yang dideritanya di rumah sakit Dallas. Nah, jadi demikian skandal pembunuhan terhadap Presiden John F. Kennedy yang dilakukan oleh Lee Harvey Oswald. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Thank you.